Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Rahma Salsabila, NPM 11211190, kelas 1 Manajemen. Di video ini, saya akan mempresentasikan manajemen keuangan mengenai rasio keuangan perusahaan. Baik, sebelum itu, di sini rasio keuangan adalah analisis keuangan yang membandingkan data berdasarkan laporan keuangan, neraca, laba rugi, laporan aliran kas untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dalam bahasa Inggris, rasio keuangan adalah financial ratio. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan mathematical relationship antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Rasio keuangan bisa digolongkan menjadi 4 kelompok tergantung dari kebutuhan perusahaan. Yaitu di sini jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Yang kedua, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang ketiga, rasio solvabilitas, solvency ratio. Yang keempat, rasio aktivitas, activity ratio. Saya di sini akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap memiliki peranan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan, karena urat nadi suatu perusahaan akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Rumus rasio profitabilitas di sini yaitu yang pertama, margin laba kotor, gross profit margin. Membandingkan laba kotor dengan penjualan, semakin besar persentase atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Di sini rumusnya gross profit margin sama dengan laba kotor tambah penjualan. Yang kedua, di sini ada margin laba operasi atau operating profit margin, yaitu ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua jumlah dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Rumusnya yaitu operating profit margin sama dengan laba sebelum bunga dan pajak tambah penjualan. Yang ketiga, di sini ada margin laba bersih atau net profit margin. Itu digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasionya, berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba tersebut. Yang keempat, return on asset atau ROA. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Rumusnya di sini ada return on asset sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Yang kelima, di sini return on investment atau ROE. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Jadi laba yang digunakan adalah laba yang telah dikurangi pajak atau EAT, earning after tax. Rumusnya di sini yaitu return on investment sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi. Selanjutnya di sini yang kedua ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi hutang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Rumus rasio likuiditas berikut ini yaitu yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Sebagai ilustrasi, apabila perbandingannya adalah 1:1, di mana artinya current ratio-nya adalah 100%, berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama. Banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya, semakin lebih besar dari 100% artinya semakin baik. Rumusnya di sini adalah current ratio sama dengan aktiva lancar ditambah hutang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio.
Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Rumusnya yaitu quick ratio aktiva lancar dikurangi persediaan lalu ditambah hutang lancar dan dikali 100%. Yang ketiga di sini ada rasio kas atau cash ratio. Ini digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang digunakan dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah dan segera dituangkan. Rumusnya di sini adalah kas rasio kas tambah aktiva setara kas tambah hutang lancar dikali 100%. Baik, selanjutnya yang ketiga, di sini ada rasio solvabilitas atau solvency ratio. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek. Utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus diikuidasi. Rumus rasio solvabilitas berikut ini yaitu yang pertama, ada rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin membaik. Untuk rumusnya di sini ada debt asset ratio, hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Rumusnya yaitu total debt to equity ratio sama dengan total hutang ditambah modal dikali 100%. Selanjutnya yang terakhir, ini ada rasio aktivitas atau activity ratio. Digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Rumus-rumusnya di sini itu yang pertama ada rasio perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan. Rumusnya yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan kredit ditambah rata-rata piutang. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin baik pula pengelolaan persediaannya. Rumusnya, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan ditambah persediaan. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio, maka semakin baik bagi perusahaan tentunya. Untuk rumusnya di sini ada dua, yaitu perputaran aktiva sama dengan penjualan, dan selanjutnya perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan ditambah aktiva tetap. Yang keempat, rasio perputaran total aktiva. Hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang dibedakannya itu adalah pada perhitungan kali ini dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumusnya, perputaran total aktiva sama dengan penjualan ditambah total aktiva. Baik, itu dia mengenai rasio-rasio keuangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga dan memberikan sebuah satu contoh mengenai cara menghitung rasio-rasio untuk sebuah neraca perusahaan dan laba rugi perusahaan. Baik, di sini ada PT Firdaus baru saja menerbitkan laporan keuangan tahunannya, neraca dan laporan laba rugi tahun berjalan yang terdapat dalam laporan tahunan ditampilkan di bawah ini. Seperti ini. Ini untuk laporan laba ruginya. Di sini ada aktiva kas dan sekuritas, piutang usaha, persediaan, total aktiva lancar, pabrik dan peralatan besi, kewajiban dan ekuitasnya, ada utang usaha, wesel bayar, aktual, total kewajiban lancar, obligasi jangka panjang, total utang, saham Fairfan 800.000 lembar, ada saham biasa 100 juta lembar, ada laba ditahan, ekuitas saham biasa, dan juga total kewajiban dan ekuitasnya. Untuk laporan laba ruginya, di sini ada penjualan, biaya operasi kecuali penyusutan, EBIT,
dikurangi dibagi bunga. Di sini ada juga laba sebelum pajak atau EBT, pajak 40%, laba bersih sebelum dividen dan preference, dividen saham preference, dan laba bersih tersedia untuk pemegang saham biasa, dan ada juga dividen saham biasa yang dibayar. Yang terakhir yaitu laba per sahamnya. Jawabannya yaitu yang pertama, menghitung rasio profitabilitas beserta analisisnya nih. Ada ini margin laba bersihnya atau net profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Jadi tadi ini di atas laba bersihnya ada 372 dibagi 6.250 sama dengan 0,05952 atau juga bisa dibilang 5,95%. Sedangkan rata-rata industri sejenis adalah sebesar 5%. Dari hasil perhitungan di atas bisa dilihat nih bahwa margin laba perusahaan tersebut adalah sesuai dengan rata-rata industrinya. Semakin besar profitabilitas yang dimiliki oleh PT Firdaus, artinya semakin besar laba bersih yang diperolehnya juga. Yang B-nya yaitu ada rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. ROA sama dengan laba bersih dibagi total asetnya untuk rumusnya ya. Dan cara menghitungnya di sini ada laba bersihnya 372 dibagi total asetnya adalah 4.000 sama dengan 0,093 atau 9,3%. Jadi rata-ratanya adalah 9%. Dengan melihat hasil perhitungan ROA di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pengembalian perusahaan tersebut cukup baik, sesuai standar, dan hal ini merupakan sesuatu yang baik juga untuk perusahaan. C, di sini rasio pengembalian ekuitasnya atau return on equity ratio, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham ini. Jadi di sini ada laba bersihnya 372 dibagi 1.780 sama dengan 0,2089 atau bisa dipresentasikan 20,89%. Baik, yang kedua ini yaitu menghitung rasio manajemen aktiva beserta analisisnya nih. Yang pertama ini ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan di sini. Penjualannya 6.250 dibagi persediaannya ada 880 sama dengan 7,10 atau 7 kali. Rasio ini menunjukkan 7 kali persediaan barang dagang diganti dalam 1 tahun apabila rata-rata industri untuk perputaran persediaan atau inventory turnover adalah 20 kali. Berarti itu adalah kurang baik. Untuk yang B-nya yang selanjutnya ada rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rumusnya di sini perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Ada 6.250 dibagi aktiva tetapnya. Yang C, rasio perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva adalah 6.250 dibagi 4.000 sama dengan 1,5625 atau 1,66 kali. Perputaran aktiva tetap tahun sebanyak 1,6 kali. Ini artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp1,6 penjualan. Untuk yang ketiga, di sini ada menghitung rasio manajemen utang beserta analisisnya. Yaitu rasio hutang atau debt ratio. Rasio hutang sama dengan total hutang dibagi total aset nih, sama dengan 2.140 dibagi 4.000 yaitu 0,535 atau 53,5%. Jadi rasio hutang untuk perusahaan PT Firdaus selama 1 tahun adalah 0,535 atau 53,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kreditur mendanai perusahaan sebesar 53,5% dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan Firdaus. Artinya 53,5% pendanaan perusahaan dibiayai oleh utang dan sisanya 46,5% dibiayai oleh pemegang saham perusahaan. Yang B-nya menghitung rasio time interest earnings. Beserta analisisnya di sini adalah EBIT dibagi beban bunga sama dengan 800 dibagi 180 yaitu 4.444 atau 4,44. Jadi nilai perusahaan PT Firdaus dalam jangka 1 tahun adalah 4,44. Nilai rasio tersebut menunjukkan
bahwa laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh PT Firdaus dapat digunakan untuk membiayai 4,44 kali biaya bunganya. Yang C, yang terakhir, ini adalah menghitung rasio long term debt to equity. Beserta analisisnya, yaitu di sini ada long term debt dibagi ekuitas sama dengan 1.520 untuk long term debt-nya dibagi 1.780 untuk ekuitasnya, yaitu 0,8539 atau 85,4%. Jadi ini menunjukkan bahwa utang jangka panjang perusahaan besarnya adalah 85,4% dari nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan. Artinya 85,4% dari ekuitas ini dijaminkan untuk utang jangka panjangnya. Baik, itu dia video mengenai presentasi rasio-rasio keuangan yang ada dalam manajemen keuangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.